Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini konten khusus untuk membantah kebohongan-kebohongan Makati yang sangat banyak dan lebih banyak lagi kebohongan-kebohongan Inyek Yus Perpati Datuk dan Sabatang. Per konten, per video kiriman beliau itu bisa menjadi salah satu judulan bahasan utama kita. Apapun silahkan saudara-saudari pilih. Dan sehubungan dengan perkara umum kebohongan-kebohongan Makati, tertuju ke Makati terlebih dahulu adalah 4 tahun yang lalu dia membuat statement pada channel YouTube Minang Corner, ya. Dia bilang yang menetapkan adat sebatang panjang itu berbeda nama dengan nama yang dia sebutkan di akhir-akhir ini, ya, baru-baru ini. 4 tahun yang lalu dia bilang dengan nama yang menetapkan adat sebatang panjang itu dengan nama tidak ada satupun yang bergelar datuk, dan nama-nama itu adalah Tuanku Kadi Padang Tiang, Tuanku Indomo di Serwaso, dan Tuanku Bandaro Kayo di Sumani. Satu lagi yang menetapkan adat sebatang panjang itu beliau bilang adalah siapa lagi ya? Tuanku Indomo, Tuanku Bandaro Kayo. Oh, satu lagi, Bahasa Ampe Titah Sungai Tarap. Nah, Bahasa Titah itu juga dia bilang tidak bergelar datuk. Nah, dan itu statement dia 4 tahun yang lalu, dan baru-baru ini dia bilang statement lagi yang menetapkan adat sebatang panjang adalah aku Datuk Katumanggungan, Datuk Perpati, aku Datuk Maharajo Basa, dan aku Datuk Suridaruji, Suridirajo. Ini dulu. Silahkan saudari buka statement beliau yang sekarang, dan silahkan buka statement beliau yang 4 tahun yang lalu, ya. Itu satu perkara. Dan yang kedua, perkara yang sangat pantas beliau itu, saya bilang dia pembohong publik dan membodohi keturunan ranah Minang, membodohi Malaysia, menipu Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lain, juga membohongi anak-anak Unan adalah statement beliau yang bilang adat Salingka Nagari. Nah, beliau ini tidak tahu mana yang adat, mana yang budaya, ya. Makanya sangat perlu. Dan apakah coba saudara-saudari tulis jawaban di channel YouTube ini, ya. Apakah pakaian adat, apakah nama-nama suku, apakah nama-nama gelar itu adalah gelar adat? Apakah kebiasaan adat Salingka Nagari, apakah kebiasaan adat suatu nagari itu dibilang adat? Jadi perlu dipahami mana yang adat, mana yang budaya, dan jika kita bertemu, ya, saudara-saudari harus menjelaskan dulu kepada saya adat minimal 4 contoh perkara adat supaya frekuensi kita satu frekuensi, ya. Jadi singkat saja, silahkan itu dulu poin yang pertama, sangat pantas menghentikan pembohongan Makati. Ya, pembohongan publik itu dari satu poin itu saja. Dan satu lagi untuk perlu saudara-saudari ketahui, apapun statement termasuk itu Bahasa Ampe Titah, itu orang sudah bergelar datuk loh. Dan Angku Kadi itu memang bukan datuk, ya. Tapi tidak bisa dia bilang satupun tidak ada bergelar datuk, ya. Dan perlu dipahami, dan Katumanggungan Datuk Perpati dan Sabatang itu dia wafat di bawah tahun 1300 Masehi, ya. Dan mengenai Maharajo Basa Datuk Suridirajo bisa dibilang dia wafat di bawah tahun 1800, ya, 1800. Dan zaman Perpati dan zaman Katumanggungan itu nol gelar-gelar nama suku, gelar-gelar datuk. Banyak bukti-buktinya akan saya perlihatkan, rujukan, makanya tidak tuntas via YouTube ini. Kita harus berdialog bertatap muka langsung. Tuan-tuan, nyonya-nyonya Budo Kanduang, tuan-tuan pengilu datuk penditu Malitiri Jabalang itu anggarkan anggaran, ya. Kita berdialog bertatap muka langsung. Kapan perlu saat antum mengundang Makati, hadirkan saya langsung supaya bisa dibedah langsung apa-apa yang disampaikan Makati, tapi bilang sama Makati tidak bisa 2 jam 3 jam di sini. Nah, makanya saya tidak mau memakai metode 2 jam 3 jam. Saya memakai metode minimal 7 hari kita berdialog bertatap muka langsung.
Minimal 7 hari loh. Waktunya terserah. Mau dipilih malam apa dipilih pagi. Jadi jelas bisa dikader yang mau menjabat gelar penghulu Datuk Benito Menteri Dia Bala, jangan tiba-tiba wafat tahu-tahu menjabat, nggak tahu, nggak pernah dikader, nggak pernah disadarkan. Dan yang menjabat saat ini pun jangan dikira dia sudah sadar, jangan dia sudah melewati proses kaderisasi. Jadi tidak logika ilmiah berharap kebaikan dari orang-orang yang saudara-saudari amanahkan bidang tapi dia bukan ahli di bidangnya. Ya. Jadi janganlah terjebak judul bahasan, judul konten seseorang, tapi bukalah isi konten itu, simak video sampai lengkap, dan setelah itu tinggalkan komentar, bertanya dulu, jangan menulis praduga. Nah, ya, atau langsung saja ke WA saya 082179045777 atau kunjungi konten sebelumnya dan subscribe jika mau menerima sambungan bahasan dari video sebelumnya, karena channel YouTube ini khusus berbahasa sejarah ABSSBK, sejarah adat dan nampe, sejarah adat Salingka Nagari, sejarah adat Sebatang Panjang. Nah, dan rujukan saya mengeluarkan statement itu berujukan, tidak sembarangan saya, tidak sembarangan loh. Ini tempat usaha saya jelas tuh, nomor telepon saya tuh 0821 790 dan ini kendaraan saya. Itu tempat usaha saya, apalagi yang kurang. Jadi Anda jangan asal berkomentar ya, bilang orang gila, bilang orang stres, jangan sembarangan. Hah? Kenali dulu orang itu baik-baik. Jadi nanti jadi kebiasaan menganut ajaran tapi tidak kenal dengan ajaran. Hah? Ajaran Islam yang Anda andun, Anda tidak paham dengan ajaran, jadi Anda mau berbuat apa? Anda belum pernah nih belajar bawa mobil, tahu-tahu Anda bawa aja mobil ini, apa nggak nabrak? Hah? Belum pernah dikader, Anda belum pernah kursus bawa mobil ini, belum pernah kursus lagi. Hah? Bagi di mana rem, di mana kopling, kan nggak tahu. Begitu juga amanah. Paham? Jadi mudah-mudahan saudara-saudari terbiasa memaklumi karakter bahasa saya, dan untuk dapat dipahami, orang mengaku jahat, orang mengaku baik itu belum jaminan, ya, belum bisa dipastikan. Orang alim, memastikan orang itu dia jahat, dia berbuat, kita jadi saksi mata, kita orang itu berbuat baru dia bisa dibilang jahat. Nah, yang orang yang mengaku menganut ajaran agama Islam, ya kita lihat dari dia melakukan ajaran apa, perintah Allah yang dia tegakkan, dia hidupkan, dia jalankan, dia berlakukan. Apa sunnah yang dia hidupkan? Hah? Bangkitkan, tegakkan, jalankan, dirikan, berlakukan. Yang melanggar dihukum. Bukannya dari ucapan-ucapan saja. Terus dari ucapan dapat duit, berarti jualannya ucapan. Apa isi ucapannya? Ayat yang dia ucapkan, gara-gara dia mengucapkan ayat, dia dapat duit. Itu apa namanya? Menjual apa namanya? Jadi sekali lagi saya ucapkan, karena ini suasana mau bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, saya mengucapkan maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita selalu dalam salam mu'alaikum, dalam salam, dalam rahmatullah, dan dalam berkah Allah. Dan jangan bertanya lagi, dan jangan meminta-minta petunjuk lagi. Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu adalah penunjuk. Nah, misalnya tangan saya ini Al-Quran nih. Nah, ini petunjuk nih. Anda sudah tahu ini petunjuk. Kemana petunjuk ini menunjuk? Hah? Menunjuk ke mobil. Kayak yang ditunjuk, tuju yang ditunjuk itu, jangan petunjuk ini, jangan tangan saya ini diceramah-ceramahi. Nah, jangan Al-Quran ini, jangan ayat diceramah-ceramahi. Apa perintah? Suruh ngapain perintah? Misalnya salah satu contoh perintah, pergi ke mobil itu, lakukan. Pergi, jalan ke arah mobil, ke arah yang ditunjuk. Nah, setelah sampai di mobil ini nanti apa lagi? Oh, rodanya kempes, oh ini belum bensin, oh mobil ini rusak. Itu namanya bertambah, petunjuk bertambah namanya tuh. Sesuai ayat surat 57 ayat 9. Makanya yang jelas-jelas aja lah ngomong itu ya. Misalnya yang dibaca dalam sholat itu, dalam sholat 5 waktu itu begini. Saya ini wajahku, hidupku saya matiku, ada ditulis di dalam surat 6 ayat 162. Itu harus konsekuen, tidak ucapan, harus dilakukan. Ya. Dan satu lagi, kita harus harus
Taubatan nasuha. Ya, Taubatan nasuha itu sesuai ayat 66 surat 66 ayat 8. Bagaimana caranya? Artinya ke orang bagaimana cara taubat nasuha? Dan bagaimana caranya menyentuh ayat suci Al-Qur'an ini? Coba baca di surat 57 ayat 9. Dan bagaimana caranya, siapa yang patut dijadikan tauladan? Baca surat 33 ayat 21. Dan apa alasannya kenapa tahun Hijriah ini 1442? Baca surat Ibrahim surat 14. Baca dari surat minimal dari surat baca dari surat 40, surat 41, surat 42. Nah, 1442 sekarang apa isi ayat itu? Semuanya menekankan sholat, kawan. Jadi bicara itu yang jelas saja. Cuman sebelum bicara ayat, rukun misalnya cara selamat. Cara selamat itu ada berapa? Cara selamat ada 5. Cara selamat yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Nah, benar-benar dulu duduk dulu, pahami dulu, kenali dulu, sadari apa ini 2 kalimat syahadat. Kenali dulu la ilaha illallah itu, kenali dulu Muhammad Rasulullah itu. Karena sholat, puasa, haji itu diarahkan karena yang 2 kalimat syahadat ini loh. Jadi kalau misalnya mobil ini 2 kalimat syahadat, ya, Anda belum punya mobil, Anda belum ada mobil, terus mau beli bensin, mau beli roda, mau taruh di mana? Bensinnya itu sholat, rodanya itu haji, itu diibaratkan. Mau taruh di mana roda bensin setir itu, taruh di mana? Pahami? Jadi metode kembalilah ke metode leluhur. Metode leluhur itu ekonomis, tidak memakai waktu lama, tidak bertele-tele, to the point. Sebelum bicara ayat itu diberi dulu kajian, diberi dulu ngaji dulu Nur Alif sampai Nur Ya. Sebelum kelihatan Nur, baca dulu, hafal dulu apa itu alif, hafal dulu apa bentuknya, cara menulisnya. Setelah paham, setelah melewati proses ngaji, terus dalami proses kajian, jalani ujiannya. Setelah bisa mengkolaborasikan Nur Alif sampai Nur Ya, baru bisa Nur Alif Nur Ya. Itulah misalnya nih lampu, baru kelihatan mobil, baru kelihatan Al-Qur'an itu. Ya, cukup itu dulu lah. Ini udah mau maghrib ini ya. Silahkan dibagikan konten ini, channel ini. Terserah mau diedit, mau dibeli sampul apa, terserah. Poin mana yang mau dipakai, kira-kira yang menarik, silahkan, dipersilahkan. Ini medsos, dan saya pribadi menganggap apapun yang saya posting, apapun milik saya itu adalah milik publik. Ini jaminan, terserah ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi maaf lahir dan batin. Kita sambut bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima. Semoga amal ibadah kita itu berdasar 2 kalimat syahadat, diterima dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan selalu kita berdoa, Allahumma firli ilman nafi'an, Allahumma firli rizqan thayyiban, Allahumma firli amalan mutakabalan.